Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini saya akan membahas tentang orientalisme. Orientalisme berasal dari kata Orient yang berarti timur dalam bahasa Latin serta beberapa bahasa barat lainnya. Istilah orientalisme mengacu kepada semua cabang ilmu yang concern dengan kajian bangsa timur dalam aspeknya seperti agama, bahasa, ilmu, sastra, dan lain-lainnya. Secara garis besar, istilah tersebut dipakai untuk menyebut studi mengenai soal-soal ketimuran, sedangkan yang dimaksud dengan dunia timur atau Orient menunjuk kepada bagian dunia yang diidentifikasikan oleh orang bangsa Eropa Barat sebagai dunia yang mencakup semua bangsa yang terletak di sebelah timur benua Eropa. Bangsa Barat membagi dunia timur ke dalam 3 bagian. Yang pertama, timur dekat, yang kedua timur tengah, dan yang ketiga timur jauh. Sebenarnya di dunia barat sendiri, orientalisme jarang atau tidak pernah diajarkan pada universitas manapun sebagai suatu mata kuliah tersendiri. Gelar orientalis juga jarang atau tidak dipakai. Yang dihiasi dengan nama orientalisme hanyalah sebuah kebiasaan konferensi internasional yang hanya diselenggarakan setiap 2 atau 3 tahun sekali. Di samping itu, memang orientalisme telah menjadi sorotan yang tajam, malah boleh disebut serangan yang tajam dari sejumlah orang timur karena sebagai alasan antara lain. Yang pertama sesuai dengan namanya, mustasyrikun dan istasyrok. Terminologi ini muncul karena para orientalis dianggap sebagai antek-antek kolonialisme atau neokolonialisme. Maka mereka menekuni studi ketimuran untuk membantu kepentingan politik bangsa Eropa di kawasan dunia timur. Yang kedua, kritik kepada para orientalis juga diberikan karena tuduhan bahwa mereka pada dasarnya merupakan orang-orang yang secara halus dan sembunyi hendak melakukan kristenisasi atau sekurang-kurangnya hendak melemahkan Islam sebagai agama. Yang ketiga, tuduhan yang sering dilontarkan kepada para kaum orientalis sebagai Zionisme, yaitu usaha menyokong bangsa Yahudi untuk membangun negara tersendiri di tengah-tengah bangsa Arab terdahulu dalam menancapkan pengaruh mereka di internasional atau pada zaman sekarang. Terus yang keempat, kritik terhadap orientalisme kini ternyata tidak hanya berasal dari bangsa timur saja, akan tetapi dari bangsa barat sendiri. Sejak tahun 1950-an cukup banyak sarjana, khususnya di Amerika dan juga di Australia, berpendapat bahwa pendekatan internasional dalam kalangan kaum orientalis sangat terbatas dan terlalu mementingkan segi sejarah dan dokumen-dokumen sastra saja. Terus yang selanjutnya, sejarah dan teks Al-Quran dari kerja keras untuk melakukan penerjemahan terhadap Al-Quran. Kajian-kajian orientalis terus mengalami perkembangan. Sejak awal zaman modern, tema kajian mereka dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, karya yang berusaha mencari pengaruh Yahudi Kristen di dalam Al-Quran. Yang kedua, karya-karya yang mencoba membuat rangkaian kronologis ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga,
karya-karya yang bertujuan menjelaskan keseluruhan atau aspek-aspek tertentu saja di dalam Al-Quran. Walaupun wilayah kajian kalangan orientalis terhadap Al-Quran pada umumnya bertaut pada 3 kategori besar di atas, tapi yang dianggap paling berpengaruh diantaranya dalam proses dialektika antara orang orientalis dengan sarjana Islam hanya pada konten nomor pertama dan yang kedua. Berdasarkan analisis Wansbrook, ia mengajukan 4 postulat historis, yaitu pertama, tidak terdapatnya alasan untuk mengasumsikan historitas sumber-sumber tertulis Islam pada abad awal dalam bentuk apapun, termasuk Al-Quran sebelum abad ketiga. Terus yang kedua, konsekuensinya sumber-sumber tersebut tidak bisa dijadikan basis bagi sejarah asal-usul Islam. Yang ketiga, sebaliknya, sumber-sumber itu mempresentasikan suatu proyeksi ke belakang teks-teks Hijazi yang sebenarnya berkembang di luar Jazirah Arab, utamanya Irak. Terus yang keempat, kunci untuk memahaminya adalah dengan melihat pengaruh Yahudi terhadap perkembangan formatif tradisi orang-orang Muslim. Mengenai tanggapan Fazlur Rahman dan Azami atas kajian orientalis, ada 2 diskurs yang menguras perhatian, baik di kalangan intelektual Muslim maupun orang orientalis, yaitu mengenai masalah pengaruh Yahudi Kristen dalam Al-Quran dan kronologi ayat-ayat Al-Quran. Terkait dengan ini, kajian tentang tanggapan Fazlur Rahman dan Azami akan difokuskan pada tema yang disampaikan oleh Wansbrook, yaitu bahwa Al-Quran adalah kitab seperti tradition Juif karena tercipta di dalam suasana perdebatan sektarian Yahudi Kristen, adalah perpaduan berbagai tradisi dan Al-Quran dalam sebuah ciptaan setelah kehadiran Nabi Muhammad. Terus Fazlur Rahman menjelaskan bahwa tidak bisa dipahami sebagai sebuah perpaduan dari unsur-unsur yang berbeda dan bertentangan sebagaimana pandangannya terhadap Al-Quran mengenai masalah keanekaragaman kaum beragama. Beliau juga mempertanyakan pendekatan yang digunakan oleh Wansbrook yang memisahkan signifikansi historis dan signifikansi eskatologis dalam membahas terminologi Al-Quran. Padahal dalam Al-Quran tidak ada permisahan seperti permisahan ini disinyalir dari bersamakannya contoh-contoh Al-Quran tentang bangsa-bangsa dan kebudayaan-kebudayaan yang telah dihancurkan, seperti kisah kaum Ad dan kaum Samud, dengan pesimisme tentang kesementaraan dunia. Kisah tersebut lebih tepat sebagai pertanyaan mengenai nasib yang telah diterima oleh suatu bangsa. Apa yang dilakukan oleh Azami dan Fazlur Rahman adalah merespon hasil kajian keserjanaan Barat sebagai intelektual patut kita teladani. Berbeda dengan kebanyakan orang Timur Tengah yang kerap mengutuk bangsa Barat tanpa melahirkan karya ilmiah satu apapun. Dalam hal ini, Azami memperlihatkan konsistensinya menjawab intelektualisme Barat secara intelektual pula. Saya kira pesan dari Azami jelas. Jika kita tidak setuju dengan karya-karya orang Barat, kita seyogyanya menulis karya-karya intelektual
kita sendiri yang punya bobot ilmiah yang serupa dengannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Fazlur Rahman, dan buku tema pokok Al-Quran ditulis dalam semangat memberikan klarifikasi sekaligus wacana alternatif yang akan memperkaya kita semua dalam konteks kajian teks dan sejarah Al-Quran. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.